Sewaktu Syekh Muhammad Arsyad sedang mengadakan perjalanan dalam rangka silaturahmi ke Muning Margasari untuk bertemu sahabat beliau Datu Sanggul dengan menumpang perahu tambangan, beliau berangkat dari Martapura menyusir Kalibareto yang selanjutnya akan berbelok ke kanan menelusuri Sungai Nagara menuju daerah Margasari. Sesaat sebelum perahu berbelok ke kanan, tepatnya berada di sebuah kampung yang bernama Kampung Bakumpai, seraya beliau berucap, kelak di kampung ini akan ada zuriat keturunanku insyaallah, sambil menunjuk ke arah kiri, yaitu Kampung Bakumpai. Setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, ternyata perkataan itu menjadi kenyataan dengan datangnya Alimul Allamah Mufti Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke Marabahan untuk berdakwah dan menatap di Bakumpai, Marabahan. Alimul Allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan sekitar tahun 1193 Hijriah, bertepatan dengan 1780 Masehi, pada masa pemerintahan Sultan Tahmidullah II, dari istri Syekh Muhammad Arsyad yang bernama Tuan Buat Nio. Beliau beristri dengan wanita Bakumpai yang bernama Samayah binti Sumandi, melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdus Samad, yang kita peringati haul beliau yang ke-128. Majelis haul yang mulia, Alimul Allamah Qadhi Haji Abdus Samad bin Alimul Allamah Mufti Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan di Bakumpai, Marabahan, tepatnya di Kampung Panghulu Bakumpai, pada malam Ahad 24 Zulqa'edah 1237 Hijriah, bertepatan dengan 12 Agustus 1822 Miladiyah. Sejak dilahirkan, Abdus Samad melewatkan masa kecil di kampung kelahirannya Bakumpai. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Abdus Samad bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Namun pada diri Abdus Samad sudah terlihat kecerdasannya melebihi dari teman-temannya. Begitu pula akhlak budi pekertinya yang halus. Setelah menginjak dewasa, beliau dibawa ke dalam pagar Martapura untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Beliau berguru dengan orang tua dan paman beliau sendiri. Setelah beberapa tahun lamanya di dalam pagar Martapura, beliau pun kembali ke Bakumpai, mengemban misi dakwah dan menyebarkan ajaran Islam ke berbagai pelosok daerah. Sekembalinya dari dalam pagar Martapura, beliau dinikahkan dengan Siti Adawiyah binti Buris, dan dari pernikahan tersebut melahirkan 3 orang anak laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Zainal Abidin, Abdur Razak, Abu Talha, dan Siti Aisyah. Meskipun sudah berkeluarga, namun hasrat dan keinginan untuk menuntut ilmu sangat mempengaruhi dalam pemikiran dan kehidupan beliau sehari-hari. Setelah mendapatkan restu dari keluarga, berangkatlah beliau ke Tanah Suci Mekah dengan seorang anak yang bernama Abdur Razak untuk menimba berbagai bidang ilmu. Semenjak ke Tanah Suci Mekah, putra beliau Abu Talha dibawa oleh saudara beliau Haji Muhammad Tasin
bin Alimul Alamah Mufti Jamaluddin ke Martapura untuk mendapatkan pendidikan. Dengan demikian maka tampaklah kepada kita bahwa keluarga Qadhi Haji Abdus Samad adalah keluarga yang cinta dengan ilmu, terutama ilmu agama, di samping ilmu yang lainnya. Setibanya di tanah suci Mekah, beliau bertemu dengan keponakannya sendiri, yaitu Haji Jamaluddin bin Zaleha binti Alimul Alamah Pangeran Ahmad Mufti bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang telah bermukim sejak 20 tahun sebelum kedatangan beliau. Majelis haul yang mulia, di antara guru-guru Datuk Haji Abdus Samad adalah Alimul Alamah Syekh Ahmad Khatib Sambas, seorang ulama yang masyhur di kota Mekah. Alimul Alamah Syekh Sulaiman Al-Juhdi An-Naqsabandi, guru beliau dalam ilmu hakikat, dan dari guru inilah beliau mendapatkan ijazah tarekat Naqsabandiyah Qadariyah. Al-Alimul Alamah Syekh Sulaiman bin Muhammad Sumbawa, salah seorang murid Maulana Syekh Muhammad Saleh, Rais Asy-Syafi'i, mufti besar untuk wilayah Makkatul Musyarrafah, dan dari guru ini beliau mendapat ijazah tarekat Stazaliyah. Setelah lebih kurang 8 tahun menuntut ilmu di Mekah dalam berbagai bidang ilmu dan dalam menjalankan suluk dan khalwat di bawah pimpinan guru beliau, waktu selama di Mekah dihabiskan untuk belajar dan ibadah, mengamalkan ilmu yang diterima. Beliau pun diizinkan dan disuruh pulang ke tanah air. Maka atas izin guru Al-Qadhi Haji Abdus Samad inilah, maka beliau kemukakan keinginan untuk pulang kepada keponakan beliau, yaitu Haji Jamaluddin bin Zaleha. Terkejutlah keponakan beliau mendengar keinginan pamannya tersebut, karena menurut hemat Haji Jamaluddin, paman beliau tersebut masih belum lama belajar di Mekah, sehingga tentunya masih belum banyak ilmu yang didapat. Sambil berkata, "Kenapakah Pamanda hendak segera pulang, sedangkan Pamanda baru 8 tahun belajar di sini? Ananda yang sudah hampir 30 tahun belum ada keinginan untuk pulang karena merasa masih sedikit ilmu yang didapat." Menurut riwayat, setelah terjadi pembicaraan tersebut, keduanya melaksanakan diskusi atau muzakarah dalam berbagai bidang ilmu, mulai ilmu syariat, hakikat dan ma'rifat. Kemudian dilanjutkan dengan salat berjamaah, yang mana setelah Alimul Alamah Qadhi Haji Abdus Samad mengucapkan Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, maka Mufti Haji Jamaluddin tidak melihat lagi jasad beliau. Namun sesaat sebelum menjelang salam, maka Alimul Alamah Qadhi Haji Abdus Samad tampak kembali oleh beliau. Sangatlah kaget dan takjub Tuan Mufti melihat hal yang demikian, dan mengertilah beliau akan Al-Alimul Alamah Qadhi Haji Abdus Samad. Majelis haul yang mulia, setelah kembali di kampung halaman, berbagai aktivitas yang dilakukan seperti mengajar dan mengamalkan ilmu-ilmu kepada anak cucu serta para murid dan santri yang datang dalam pengajian-pengajian yang dilaksanakan di Marabahan. Selain dari penduduk setempat, banyak pula yang datang dari berbagai daerah, termasuk yang datang dari dalam pagar Martapura
untuk menuntut ilmu. Beliau tidak segan-segan pergi berdakwah ke pelosok desa sampai ke pedalaman Sungai Barito untuk berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Tersebarlah Islam ke daerah pedalaman Dayak, dan banyak pula mereka yang datang untuk belajar agama Islam ke beliau di tanah Bakumpai. Untuk menampung para murid yang datang untuk belajar, maka dibuatlah tempat pemondokan, kemudian dibuatkan pula musala dan tempat khalwat di belakang rumah beliau, yang sekarang tempat ini menjadi kubah makam beliau. Dalam mengajar dan berdakwah, selain secara zahir, beliau juga memimpin serta membimbing para murid dalam berkhalwat dan melaksanakan niriadah suluk, sehingga melahirkan ulama-ulama yang handal. Beberapa waktu setelah Alimul Allamah Qadhi Haji Abdus Samad pulang dari Mekah, beliau menikah dengan Markamah binti Haji Martaib. Dari pernikahan ini dikaruniai 3 orang anak, yaitu Siti Hafsah, Siti Maimunah, dan Alimul Allamah Qadhi Haji Muhammad Japri, seorang ulama yang karismatik. Kemudian beliau menikah di Martapura dengan sepupu beliau bernama Ayu binti Alimul Allamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, namun tidak mendapatkan keturunan. Kemudian menikah dengan Siti Arfiyah binti Sayyilillah, berasal dari Martapura, namun juga tidak dikaruniai keturunan. Majelis haul yang mulia, pada masa pemerintahan Belanda, wilayah Bakumpai dan sekitarnya merupakan sebuah Underafdeling yang dipimpin oleh seorang asisten residen yang berkedudukan di Marabahan sebagai ibu kotanya. Beliau diangkat menjadi qadhi untuk wilayah Bakumpai dan sekitarnya yang berkedudukan di Marabahan. Di samping tugas utama sebagai guru, juru dakwah, dan memimpin masyarakat dalam beribadah. Dengan diangkatnya sebagai qadhi, maka kegiatan beliau sehari-hari bertambah padat, namun semangat mengajar tak lekang kena panas dan tak lapuk kena hujan. Beliau terus mengajar dan mendidik, sekaligus yang cukup berat sedang diemban pula. Segala permasalahan diayomi dengan senang hati dan lapang dada. Setelah hampir setengah abad berkiprah sebagai penerus generasi kakek dan ayah beliau dalam membina umat dan membangun kebersamaan untuk mensejahterakan masyarakat. Setelah beberapa lama beliau mengajar, berkiprah, meneruskan jejak langkah orang tua dan kakek dalam berdakwah, menyampaikan ajaran Islam, serta memantapkan keyakinan beragama dalam amaliyah sehari-hari, di samping mengemban tugas sebagai seorang qadhi. Namun akhirnya dalam usia lebih kurang 80 tahun, pada malam Rabu 13 Safar 1317 Hijriah, bertepatan dengan 22 Juni 1899 Masehi, beliau pergi memenuhi panggilan ilahi Rabbi dan dihadiri oleh anak cucu dan kerabat, para murid serta keluarga, dan yang diantaranya dari kandangan, yaitu Alimul Allamah Haji Abbas Wasah bin Alimul Allamah Mufti Abdul Jalil bin Khalifah Syihabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari,
dan Alimul Fadil Haji Badar dari keluar. Beliau telah pergi meninggalkan kita. Beliau pusakai ilmu dan amal kepada anak cucu dan para murid yang mencintai beliau. Beliau titipkan generasi penerusnya yang terdiri dari anak dan cucu beliau sendiri. Di antaranya ialah Alimul Alamah Qadi Haji Muhammad Jafri bin Alimul Alamah Qadi Haji Abdus Samad, Alimul Alamah Haji Abu Talha bin Alimul Alamah Qadi Haji Abdus Samad, Alimul Fadil Haji Abdur Razak, Alimul Fadil Haji Muhammad Bijuri bin Siti Aisyah bin Qadi Haji Abdus Samad, dan Alimul Fadil Qadi Haji Muhammad Bisyuni bin Alimul Alamah Haji Abu Talha, Alimul Fadil Haji Abdul Murid, Tuan Guru Al-Fadil Haji Muhammad Sibawai, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Kastalani, Tuan Guru Kiai Haji Asqalani LC, dan lainnya yang semuanya berkiprah sebagai generasi penerusnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua,